Alhamdulillahilladzi aqada ala ibadihi ni'mah wa kataba ala nafsihi rahmah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali secara langsung bertatap muka di majelis ini, tentu dengan harapan yang sama. Yang pertama, selama kita dirumahkan, peluang surga tak pernah berkurang. Selama dirumahkan, peluang kebaikan yang Allah sediakan tak akan pernah terhenti datang menghampiri. Dan semoga pertemuan pertama kelas tatap muka secara langsung menjadi pertanda bahwa semangat kita untuk terus meraih kemuliaan di hadapan Yang Maha Kuasa akan terus kita gelorakan dan semakin kita tingkatkan di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang, sehingga setiap peluang yang selama ini terabaikan tak sedikit pun akan kita abaikan, karena Allah berkuasa untuk mencabut kesempatan saat kita sehat dan leluasa, tapi kesempatannya Allah tiadakan, maka tak ada daya dan upaya yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang telah kita maklumi bahwa di tengah situasi bangsa yang sedang berjuang menghadapi krisis kesehatan yang berdampak terhadap persoalan keagamaan dan juga berdampak kepada persoalan keterpurukan ekonomi akibat pandemi, kita cukup prihatin ketika terdapat sekelompok kecil dari anak bangsa yang mengaku paling Indonesiais, paling Pancasila, tampak asyik bermain dengan memercikan air-air, riak-riak air yang dapat menimbulkan krisis, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional. Melalui rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang disingkat dengan RUU HIP. Tak ayal lagi RUU HIP ini kemudian memicu penolakan banyak pihak, mulai dari MUI, pusat dan semua provinsi serta daerah. Begitu juga PP Persis, PP Muhammadiyah, DPP ANAS, juga para purnawirawan serta kalangan akademisi. RUU HIP dengan 10 bab dan 60 pasal yang saya yakin bagi Bapak Ibu
Apalah artinya 10 bab 60 pasal pasti tos apal aja punya. Kalau kena 30 juz. Jadi dengan 10 bab dan 10 pasal yang mayoritas pasalnya bermasalah itu tidak akan saya uraikan dalam kajian ini pasal demi pasal, selain telah saya uraikan dalam kajian di pimpinan cabang pemuda dan pemudi Persis Katapang. Kajiannya silahkan bisa dilihat di YouTube Sigabah TV. Juga ada sisi lain yang saya kira lebih penting untuk kita kaji bersama, merujuk kepada maklumat MUI dan melihat tipologi gerakan yang disebut dengan kemungkaran terorganisir, meminjam istilah Padin Samsudin. Saya ambil contoh Bapak Ibu di poin nomor 5 maklumat MUI dinyatakan kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dari PKI, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib. Lihat Bapak Ibu, tidak hanya menolak, MUI juga mendesak pihak yang berwajib untuk mengusut siapa saja yang terlibat di balik upaya untuk membangkitkan PKI melalui RUU HIP ini. Kemudian di poin 6 meminta dan menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan pelbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini. Lihat Bapak Ibu, MUI memilih diksi atau kata yang keras, metode licik. Artinya Bapak Ibu, MUI menyimpulkan bahwa cara-cara yang dipakai oleh PKI itu memang licik, menghalalkan segala macam cara, dan ini wajar bagi mereka yang anti Tuhan, karena standar moralnya tentu berbeda dengan umat beragama yang tidak bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Itu mah bebas menghalalkan segala macam cara, da urang mah umat beragama tidak mungkin melakukan hal yang sama, menghalalkan segala macam cara. Jadi poinnya di sini MUI menggunakan diksi kalimat yang keras, yaitu metode licik. Maka ini yang ingin saya ingatkan kembali, karena sikap tegas ini mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh para orang tua dan guru kita di Persatuan Islam, terutama yang telah dimuat di majalah Risalah dan majalah Al-Muslimun terbitan tahun 65, yang juga telah saya sampaikan di berbagai kajian, di berbagai tempat, khususnya merespon kegaduhan yang terjadi setiap tahun
terutama jelang tanggal 30 September yang dipicu oleh manuver ngibing keluarga PKI dan simpatisan dari generasi baru yang menunjukkan rasa tak puas terhadap sejarah kelam tahun 1965. Maka saya ingin tegaskan kembali apa yang pernah disampaikan oleh orang tua. Salah satu di antara judulnya itu adalah akhir sesuatu adalah permulaan. Maka orang tua kita membahas berkenaan dengan peristiwa tahun 65 G30S, juga membicarakan tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Jadi saya belajar tentang ini di Persatuan Islam sejak dulu, paling tidak di kelas 1 Mu'alimin, rujukannya apa yang telah disampaikan oleh orang tua. Dan di kemudian hari, setelah tadi menghayati apa yang orang tua kita nyatakan, semakin dirasakan betapa orang tua kita ini memang cukup peka. Yang saya sebut tidak pernah terkena sindrom musim. Bahasa budak margahayu, orang tua kita proaktif membaca bagaimana ke depan. Maka saya baca hari ini tulisan tahun 65 serasa ditulis tahun sekarang. Dari petunjuk itulah, setelah saya tadi mendapatkan ketegasan orang tua dan guru kita di MUI, maka saya lacak kembali tulisan-tulisan orang tua kita di Persatuan Islam. Maka saya ingin tegaskan kembali bahwa apa yang dinyatakan oleh orang tua dengan bahasa akhir sesuatu adalah permulaan atau hakikatnya permulaan, ternyata peristiwa G30 SPKI yang kita sangka berakhir ternyata hakikatnya adalah permulaan. Karena setelah kami melakukan analisa lintas organisasi yang punya kepedulian, terutama dengan teman-teman yang memiliki gen yang sama secara ideologi, secara akidah, terdapat paling tidak 15 indikasi kebangkitan PKI sejak pasca reformasi 98. Sehingga patut dicurigai bahwa reformasi 98 itu tak lain dimanfaatkan oleh neokomunisme untuk reformasi PKI yang ditujukan sebagai upaya balas dendam bukan hanya kepada rezim Orde Baru, tetapi juga kepada para ulama, tokoh dan ormas Islam yang telah ikut andil menghancur leburkan PKI di tahun 65. Maka dengan 15 indikasi kebangkitan PKI itu menjadi jelas bahwa kewaspadaan para ulama dan umat Islam terhadap kebangkitan PKI itu bukan paranoid, bukan ketakutan berlebihan tanpa alasan, tetapi sebagai upaya sedia payung sebelum hujan. Karena sejarah telah banyak mengajarkan kepada kita seperti yang tadi MUI ungkap, yaitu licik. Maka ini yang dapat saya sampaikan memenuhi harapan panitia khususnya PC Pemuda. Dari 15 indikasi kebangkitan itu,
maka indikasi terkuat yang ada benang merahnya dengan munculnya RUU HIP adalah upaya pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Dan itulah saya baru semakin paham kenapa Ustadz Abdurrahman dan asatid kita di Risalah tahun 65 ada khusus pembahasan tentang TAP MPR. Kersanawiyah mah teu ngarti Bu naon maksudna kolot urang bet ngabahas tentang TAP MPRS. Maka dirasakan di kemudian hari, terutama setelah indikasi-indikasi ini menguat, maka bagi saya hakikatnya apa yang ditulis tahun 65 itu sedang mengamanatkan kepada kita bahwa persoalan PKI, persoalan komunisme, persoalan sekularisme bagi kita memang yang harus jadi kajian bukan kajian sindrom musim ulah kena ku usum. Karena kepekaan ini ternyata benar apa yang dinyatakan orang tua di tahun 65. Ketika hari ini terjadi, bagi kita sudah diberikan sinyal alarm jauh-jauh hari ke belakang. Disinilah Bapak Ibu, upaya untuk pencabutan TAP MPRS itu tak akan pernah jeda mereka lakukan dalam beragam format dan modus operandi. Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang sudah dihafal oleh Ibu teman-teman. Da Bapak mah teu hafaleun. Cuman 4 pasal kan yang ditandatangani oleh Jenderal Ahana Sution. Itu dianggap penghalang utama bagi kebangkitan PKI secara konstitusional. Selama pagar pengaman NKRI itu masih tegak, mereka tak akan bisa leluasa. Sama seperti Undang-Undang PNPS tahun 65 jadi pagar pengaman masukna aliran sesat seperti Syiah dan Ahmadiyah. Cacakan TAP MPRS-nya masih ada, Undang-Undang PNPS-nya masih tegak, aliran sesatnya sampai 350. Ideologi komunis paling tidak generasi ketiga bisa sampai puluhan juta komo lamun eueuh. Nah maka ini salah satu di antara kenapa RUU HIP menjadi bermasalah. Satu di antaranya seperti yang dinyatakan oleh orang tua kita adalah bagian dari upaya pencabutan pagar pengaman yang bisa menghalangi mereka untuk berkiprah secara legal formal diakui oleh undang-undang. Maka seperti apa modus operandinya setelah tahun 99 pasca reformasi sampai tadi bab RUU HIP juga tak akan saya terangkan karena semalam sudah saya bahas aspek itu di PC Pemuda Persis Jatinangor. Itu juga tinggal dicek di Sigabah TV ada. Berarti materi undang-undang pasal demi pasalnya, terutama pasal-pasal yang tadi dianggap berbahaya, yang tadi berbau membuka pintu kebangkitan PKI, sudah dibahas di Katapang. Bagaimana modus operandi mereka untuk upaya mencabut TAP MPRS sejak 99 sampai sekarang itu sudah dikaji, tinggal dilihat di YouTube Sigabah. Nah, yang ingin dibahas di sini terutama bagi generasi baru di Persatuan Islam, yaitu kenapa ada bahasa
akhir sesuatu hakikatnya adalah permulaan. Karena inilah Bapak Ibu yang harus menjadi pemicu dan pemacu bagi kita tentang kerasnya pertarungan melalui upaya regenerasi dan kaderisasi. Mari kita cermati, pihak mana saja yang selalu kebakaran jenggot walaupun tak berjenggot dengan keberadaan TAP MPRS. Orang tua kita menulis ini, saya dapatkan dua rujukannya. Satu, di risalah tadi tahun 65, tahun 66, kemudian di majalah Al-Muslimun, terutama jelang Persis Muktamar waktu itu, di halaman utama. Kita yang selama ini mengalami minimal mendapat pengajaran. Karena simkuring SD masih kene aya pelajaran tentang masalah bahayana PKI di buku. Anak sekarang sudah tidak ada. Film G30 SPKI masih kene ngalaman. Bu, masih kene ngalaman nonton. Oke, minimal di TPRI. Daerah RCTI can aya. Dengan TV-na berwarna Bu, berwarna luarna teh kacana teh geuningan anu biru koneng gitu kan. Lain TV-na nu berwarna teh kacana nu plastik teh. Walaupun bari sieun Bu, nongtonna teh komo bab musikna tah. Nongtonna teh bari disimbu tapi bari nonton. Pengaruhna teh besar Bu. Tentang tadi ditanamkan bahayana PKI walaupun teu ngarti. Tapi generasi-generasi baru sekarang, buku pelajaranna dicabut kurikulumna, nonton TV-na eueuh. Maka bagaimana dengan generasi yang akan datang tentang persoalan PKI? Tampaknya itu bukan suatu kebetulan. Tak terkecuali cara pemahaman di masyarakat kita, Bapak Ibu, ketika keluar TAP MPRS itu disangkana PKI itu mati karena dianggap organisasi yang terlarang dibubarkan. Ini yang saya katakan kembali, akhir sesuatu hakikatnya adalah permulaan. Ternyata secara awak tubuh organisasi boleh jadi memang sudah bubar, tapi mana ada Bapak Ibu yang namanya akidah, yang namanya ideologi, yang namanya isme bisa diberangus, bisa dihancurkan. Tidak akan pernah ada satu ideologi, satu akidah, satu isme itu yang bisa di bumi hanguskan. Sekuat apapun rezim pemerintahan atau orang yang berkuasa tak akan bisa menghilangkan. Maka itu yang dianggap selesai. Da PKI geus bubar. Makanya lamun aya nu ngobrolkeun PKI teh disangkana teh ngobrolkeun hantu. Seperti ngobrolkeun mayat, mana mungkin bisa hirup deui. Tah teh kuat Bapak Ibu terbentuk karena tos kaluar TAP MPR berarti di end selesai. Ternyata justru hakikatnya adalah permulaan, sebab ternyata setelah dianalisa oleh orang tua kita bahwa pasca keluarnya TAP MPRS 2566 itu kita menemukan paling tidak ada 3 pihak yang terlibat di dalam gerakan komunisme, PKI khususnya. Yang pertama, orang-orang PKI terlibat PKI di dalam negeri. Yang kedua, orang-orang terlibat PKI di luar negeri. Yang ketiga, pasti akan selalu ada santerkelas, yaitu dukungan pihak asing. Saya ambil gambaran
yang pernah disampaikan di dalam catatan itu, pertama mari kita lihat untuk kategori orang PKI yang ada di dalam negeri. Maka orang PKI yang ada di Indonesia saat tadi TAP MPRS dikeluarkan, mereka saya bagi menjadi 3 klaster, 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Klaster ini dilihat dari sisi kejahatan secara ideologi yang pernah mereka lakukan. Saya ambil contoh nanti untuk klaster A yang kita katakan tadi dianggap selesai. Oke, sebelum itu maka yang kedua adalah orang-orang PKI yang berada di luar negeri. Mereka melakukan pergerakan dalam beragam bentuk kegiatan. Bahkan pertanyaan saya, ketika TAP MPRS berlaku menjadi landasan hukum di Indonesia sampai PKI dibubarkan, apakah TAP MPR berlaku juga untuk PKI membubarkan organisasi di luar negeri? Jadi kata siapa PKI itu bubar dan mati? Tidak. Paling tidak di Indonesia ada 3 klaster orangnya, juga keterlibatan PKI di luar negeri. Nah, saya ambil contoh yang disebut dengan orang-orang PKI di Indonesia klaster A, yaitu mereka yang memiliki kesalahan yang dianggap fatal, dan mereka inilah yang telah dieksekusi menurut hukum Indonesia. Ibu, tahun 65 saya belum lahir, karena saya anak kemarin sore. Tahun 65 saya masih di alam sulbi wa taroib, di alam ruh. Maka Bapak Ibu yang lahir atau mengetahui lebih dekat dengan masa itu tentu tahu semua sudah dieksekusi seperti Kolonel Untung. Bereskan yang dimahmilubkan, mahkamah militer luar biasa, dan itu ada fakta serta dokumentasinya lengkap. Selesai untuk klaster A. Sekiranya yang dimaksud orang PKI bahwa PKI itu selesai karena menunjuk klaster A, iya sudah selesai. Semua para tokohnya selesai. Tapi yang jangan lupa ada klaster B, yaitu mereka yang melakukan kejahatan kelas menengah. Oleh Orde Baru diasingkan ke Pulau Buru, yang oleh kader PKI pulau tersebut dijadikan judul film propaganda mereka, yaitu mereka sebagai korban bukan pelaku. Andai kata hari ini klaster B ada yang hidup mungkin sudah 80 tahun. Tetapi jangan lupa ada juga klaster C, yaitu kader PKI yang mendukung aksi-aksi PKI. Jumlah mereka banyak, berkeliaran di mana-mana, mereka berpindah-pindah, bersembunyi, bahkan mengganti identitas. Yang waktu kejadian tahun 65 mungkin ada yang 17 tahun, 20 tahun. Dan inilah yang tidak mudah diendus untuk klaster yang C. Karena berpindah-pindah tempat, jumlahnya banyak, berganti-ganti identitas. Nah, jadi kata siapa PKI sudah selesai? Tidak. Untuk klaster A, iya. Untuk klaster B, boleh jadi iya kebanyakan sudah wafat. Tetapi klaster C yang hari ini mungkin usia 60, 65, belum lagi new generasi, new era. Nya Bu, sanes new, nah sanes new pila, new era. Nah, apalagi turunan cicit.
Jadi inilah yang ingin saya tegaskan. Yang dimaksud dengan akhir sesuatu hakikatnya permulaan. Sebab yang generasi inilah hakikatnya yang akan memulai apa yang telah diperjuangkan oleh orang tua, oleh pendahulu mereka. Oke, itu dalam negeri. Sekarang mari kita lihat yang ada di luar negeri. Pertama, mereka yang tetap mengurus partai dengan semangat bahwa PKI tidak pernah dibubarkan. Sekali lagi, cerita ini adalah sedang membicarakan hakikatnya adalah permulaan, yaitu sejak ditetapkan TAP MPRS, PKI dinyatakan bubar. Di luar negeri tidak pernah menyatakan bubar. Mereka tetap mengurus. Ini bukan opini, bukan asumsi, faktanya, datanya sahih. Dua, mereka yang melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi di berbagai universitas luar negeri. Jadi pada saat kejadian G30 SPKI, keluar TAP MPRS, mereka sedang di luar negeri karena disekolahkan. Seperti di Inggris, di Belanda, Jerman, Rusia maupun Cina. Pada saat kejadian mereka tak mungkin pulang, ada yang dicabut kewarganegaraan yang disebut dengan nanti eksil gitu kan. Tiga, mereka yang bergerak di bidang bisnis di luar negeri. Jadi di dalam negeri saja ada klaster, apalagi yang di luar negeri yang belum tentu hukum Indonesia berlaku dapat menjangkau mereka di luar. Jadi sekali lagi, apakah PKI itu hantu? Nyata, bukan hantu. Karena paling tidak inilah hakikat permulaan dengan orang di dalam negeri generasi ini. Orang yang di luar negeri selain sejak generasi awal, kemudian generasi-generasi pelanjut yang bergerak di berbagai sektor, mereka tak akan pernah berhenti dan tak pernah mengakui PKI dibubarkan. Maka disinilah Bapak Ibu penting memacu kita betapa seriusnya mereka dalam upaya regenerasi kaderisasi. Lamun simkuring naros ka ibu mal ka bapak da ibu palalinter. Ibu, kalau kita tidak ingin kehilangan guru kita, Ustadz Romli, Ustadz Aceng, kira-kira apa yang sudah ibu lakukan menyiapkan kader ulama 20 tahun yang akan datang? Halo? Ere kumaha misalkan perhatian ka ulama ka madrasah na wae teu peduli. Ah terserah madrasah rek runtuh bae. Madrasah rek kabanjiran sabodo. Madrasah tadi aya nu ngaji eueuh bae. Rek kumaha mungkin akan muncul ulama kalau kepada media dan prosesnya saja kita abe. Ta mereka mah Bu rek situasi kumaha wae. Apalagi dalam kondisi terjepit yang asalnya di atas angin sebagai di antara partai dengan suara terbanyak pada pemilu, lalu mereka terpuruk, maka mereka semakin semangat dalam upaya melakukan kaderisasi regenerasi. Namun lantaran yakin cek mereka mah bener, maka antara dalam negeri dan luar negeri mereka saling terhubung dan bekerja sama tak pernah terhenti demi kebangkitan PKI di masa depan. Jadi tidak pernah eureun Bu ketika dinyatakan terlarang selesai, tidak. Maka mereka terus aktif. Dalam dan luar negeri tak pernah terhenti. Contoh Bu ya, sekarang PKI yang ada di dalam negeri itu bertugas mencari kader untuk dikirim ke luar negeri.
Nanti PKI di luar negeri bertugas ngajejehkeun. Bahasa orang menyambut dan mengurus PKI yang berasal di Indonesia. Jadi mau ditinggali sukuna, da puguh rorombeheun. Rek di mana wae, rek orang mana wae pada saat ini kader PKI diaku keluarga, maka diurus nepi ka sukses di luar negeri. Sekali dah ibu, ini dalam keadaan ketika mereka terpuruk. Jangan dibayangkan ketika mereka sedang berjaya. Itu pasca tahun 66. Setelah TAP MPR keluar, mereka dinyatakan organisasi terlarang. Mereka tidak berhenti untuk terus melakukan regenerasi. Naon nabung di tahun genep-genep setelah dalam tanda petik bubuk untuk kebangkitan masa depan. Tabu nepi ka kitu, Bu. Inilah saya katakan urang kabelejog mah wal kabelejog generasi milenial. Katipu disangkana memang bubar dan selesai. Padahal mereka tak akan pernah berhenti. Nah, oleh karena itulah pada saat ada peluang kader-kader ini kembali ke dalam negeri, maka mereka telah menjadi kader-kader tangguh yang di kemudian hari menjadi mentor, tutor, guru, motivator, pembina bagi kader PKI yang ada di dalam negeri. Berarti ini semua bukan pekerjaan yang ecek-ecek. Bukan pekerjaan yang sederhana, bukan pagawean anu serabutan. Tetapi ini yang disebut dengan program terstruktur, terkoordinasi dengan baik, cacakan mereka ngerelep deui di jero taneuh. Maka bisa mereka akhirnya menemukan momen, yaitu tahun 98. Setelah angin perubahan yang disebut reformasi, maka PKI seolah-olah mendapatkan angin segar. Berbagai aturan yang selama ini melarang PKI memasuki birokrasi dihapuskan. Terutama setelah keluarnya Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003. Tolong dihafalkan generasi baru di Persis, terutama pasal 60G yang memuat adanya kebolehan orang-orang yang berideologi PKI menjadi apa saja di DPRD, di DPR RI, jadi legislatif, jadi yudikatif, bahkan jadi eksekutif di pemerintahan. Mohon maaf Bapak Ibu, yang saya tahu baheula mah aya litsus. Jadi litsus itu ada penelitian khusus, moal tiasa jadi kades, moal tiasa jadi RW, di Cirian. Itu contoh ditiadakan. Maka mereka bergerak leluasa. Maka secara sederhana Bapak Ibu, ketika mereka masuk ke berbagai instansi pemerintahan, berbagai tadi kekuatan politik, naon tujuanana cik? Sederhana Bu, cara mikirna lamun cek simkuring nu gampil, yaitu memiliki tujuan yang tidak bisa diremehkan walaupun simple. Minimal menghapus jejak hitam PKI. Bahwa PKI adalah korban. Korban Orde Baru. Bukan pelaku kejahatan. Maka mereka sangat serius untuk menghilangkan jejak ini. Mari kita lihat. Anggap saja klaster B yang usianya sudah 50 waktu itu. Dan klaster C, Ibu, generasi yang zaman 65 ke SMP kene, aya nunggus SMA. Maka inilah yang selalu getol di belakang hari. Saya menyebutnya keluarga PKI dan simpatisan dari generasi baru, Bu. Yang mereka menunjukkan rasa tak puas terhadap sejarah kelam 65.
Mereka selalu merasakan permainan belum selesai. Yang ini akan memancing kita. Mereka getol berkampanye dalam berbagai media, termasuk film tandingan, untuk menghapus jejak hitam PKI, yaitu PKI bukan pemberontak, PKI bukan pelaku, tapi sebagai korban. Lihat Bu, film yang menerangkan jeleknya PKI cuma satu, G30S PKI. Sementara film tandingan untuk merubah opini di masyarakat, terutama generasi baru, bahwa PKI itu jahat, itu bisa sampai ratusan Bu film. Iya mas, saya contoh, karena ada ibu merasa film. Biasanya cepat ku film sama ibu, ku bapak makalah taribra. Saya ambil contoh Bu ya. Ini kenapa saya sebut ada keterlibatan pihak luar. Karena sejak tahun 98 maka kita dapatkan beberapa jenis film yang diproduksi kerjasama dengan sutradara dan produser luar negeri. Misalkan dianggap paling berpengaruh film yang merubah cara pandang masyarakat bahwa PKI adalah korban, minimal ada 5 film berbahasa Inggris. Yang satunya diputar di festival film internasional. Itu yang kerjasama dengan luar negeri, belum yang di dalam negeri. Seperti Puisi Tak Terkuburkan tahun 99, Mas Grab tahun 2003, kemudian film Menyemai Terang Dalam Kelam tahun 2006, Tumbuh Dalam Badai 2008, terus Cidurian 19 tahun 2009. Itu bukan Cidurian bebas gitu, tapi tempat lembaga lekra kebudayaan orang-orang komunis di Jakarta. Jadi ini hanya contoh film nu anti PKI hiji, kemudian dicabut ulah disiarkeun di kurikulum sekolah film yang tadi menerangkan tentang PKI, bahwa PKI korban, PKI bukan pemberontak, begitu besar, banyak yang bisa diakses gratis di internet. Maka budak urang generasi baru kermah teu apa PKI nu baheula, PKI nu anyarna geus beda rasa. Kira-kira akan seperti apa? Ini sekali lagi keseriusan mereka. Begitu mereka terpuruk tahun 65, mereka tak diam. Mereka berusaha, ada angin reformasi, itu bagi saya peluang untuk panen. Dan ini terbukti dengan berbagai upaya mereka yang dikatakan di atas angin turun gunung atau gaduh panggung. Nah maka disinilah Ibu, tong aneh, lamun kenapa tiap tanggal 30 gandeng? Sebab bukan kita nu ngagandengkeun, tapi mereka pasti ngibing. Generasi ini, Bu. Punten Bu ya, mending kalau kieu mah gitu. Saya adalah korban, tenunjuk irung. Iya mah urang umat Islam, keluarga TNI nu puguh jadi korban, dianggapna jadi pelaku. Eta nu bahaya Bu. Jadi lamun kieu mah saya korban, sapelakuna teuing. Ieu mah saya korban, tuh nu ngalakukeunna itu. Padahal itu teh korban. Maka ini yang akan memancing kegaduhan. Maka tiap tanggal 30 September tong aneh kalau selalu haneut di media karena mereka terus berkampanye propaganda bahwa tampaknya mereka tak mau selesai, yaitu mengklaim sebagai korban TNI, korban Orde Baru, berusaha membuat kesan jumlah korban PKI dalam kejadian 65.
Tinggal ibu, lucuna, bakatku hayang meyakinkan. Di hiji kelurahan, warga tengan 50. Tapi mayitna dihitung ku mereka no dibantai teh 100 orang. Sekali deh gitu. Jumlah warga nawengan 50. Tapi begitu kejamnya TNI dan Orde Baru, sampai keluarga PKI itu dibantai 100 orang. Padahal penduduk nage ngan 50. Itu namina dramatisasi, yaitu membuat kesan bahwa benar-benar mereka korban. Kan ari seutik mamanya korban. Digede-gedekeun bahasa legeg barudak margahayu di make up. Si angka mayitna. Ada mayit KW, ada mayit abal-abal, ada mayit asli. Tanu ieu teh bu dilakukeun siga kitu. Jadi sekali lagi saya semakin menyadari akhir sesuatu hakikatnya permulaan, karena ternyata mereka terus berusaha untuk melakukan demikian. Dan inilah di antara yang perlu saya sampaikan menutup kajian ini, karena sudah jam 7. Terdapat kurang lebih 15 dari semua sekian banyak organisasi komunitas yang menampung ex-PKI generasi lama, generasi pertengahan, dan generasi baru. Saya nggak akan sebutkan nama-namanya karena saya yakin ibu sudah hafal di luar kepala. Tetapi saya ambil contoh yang paling getol. Oke bu, di antaranya baik yang di dalam negeri atau di luar negeri, yang secara terang-terangan berkampanye untuk mencabut TAP MPR. Sambil contoh, misalkan Pak Korba. Pak Korba itu adalah perkumpulan yang mengklaim korban Orde Baru. Maka dia sangat getol kampanye di dalam negeri maupun luar negeri bahwa TAP MPRS itu wajib dicabut, alasanana melanggar hak asasi manusia. Tolong Bapak Ibu, karena teman-teman PDI ada yang nonton live streaming saya atau nanti di YouTube, ini penting karena kejadian semacam ini pasti akan memancing terjadi konflik. Naon urang nu bakal diadu mah sesama anak bangsa, mereka mah keprok. Sebab mereka yang saya sebut penumpang gelap mawa virus. Ini sama seperti dengan persoalan Syiah dan Ahmadiyah, Bu. Saya akan selalu ingatkan, kalau kita demo menentang tadi acara Asyura Syiah, lamun tadi nu ngajagaan asyurona pagar betisna orang Syiah, ditakdirkeun paeh bisa jihad fisabilillah. Tapi danu ngajagana ge para preman anu di bajuan Syiah, itu mah ngeunah dibayar kikituan, urang mati konyol. Kan sama ayeuna ge Bu, ujug-ujug bendera PDIP dibakar di acara demo. Makanya jangan terpancing. Urang nu bakal ribut dengan sesama anak bangsa orang PDIP na, orang PKI na mas keprok we. Ini yang bahaya. Kenapa Bu? Dacek mereka mah halal. Urang mah hayang damai, tidak menghalalkan segala macam cara. Disebut nate taat asas Bu, taat aturan. Kapan kernu kitu mah negara Indonesia keos kacau ge sabodo, nu penting tujuan tercapai. Jadi ini mohon maaf Bu, kita harus lebih cerdas menghadapi situasi ini. Jadi terutama ka ibu, da ibu mah rajin nge-share. Wah paling aktif. Tiap aya informasi kulantaran ibu teh ambek ka PKI. Neangan PKI na hese kapanggih. Ibu ningali disangka PKI banteng. Nu kabayang teh arit, ieu mah kala ka banteng ku ibu jodi share ulah.
Itu bahaya. Sebab kemuan mereka terjadi bentrokan sesama kita. Urang nu babak belur. Nah, jadi inilah memancing kecerdasan kita. Jadi RUU ini, Ibu, ini adalah tugas para ulama dan beruntung kita masih punya orang-orang yang sok ngaronda. Ulama lah yang kuat ngaronda. Coba lamun teh nu ngaronda. RUU ieu jual ketuk palu. Yang diketukna tengah peuting. Lihat, Bu. Jadi terbayang oleh kita kalau tos teu aya nu tara ngaronda, maling bebas, atawa aya nu ngaronda ngan sare di pos ronda. Atawa nu ngaronda kalaka main gaple. Nu bahaya nu ngaronda badami jeung maling. Tata nu berat, Bu. Sok aya nu loncat pager. Nah, tiris ngaronda, Mang ieu aya kopi. Begitu pas tadi dibere, Mang hoyong naon? Begitu, Mang abdi mah rek maling, rek nyokot teh bebeja. Itu yang bahaya. Jadi sekali lagi, marilah kita jadikan catatan-catatan penting bagi kita, sama seperti yang disampaikan oleh orang tua, bahwa akhir sesuatu hakikatnya permulaan. Maka persoalan-persoalan ideologi, persoalan akidah bagi kita tidak boleh menjadi kajian sindrom musim. Urang mah kedah konsisten istiqomah, Bu. Bahasa legegna mah proaktif bukan reaktif. Karena ini bukan persoalan sederhana, sudah menyangkut akidah, sudah menyangkut ideologi, bahkan menjadi keselamatan perjalanan bangsa dan negara bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Maka di poin ke-8, MUI Pusat, orang tua kita di Persatuan Islam, di PP Muhammadiyah hampir sama menyerukan, yaitu menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan upaya konstitusional. Apa, Bu? Entong terpancing oleh tindakan yang memang di luar jalur hukum. Seperti tadi main hakim sendiri, sangeunahna kulantaran urang teu kuat ambek teu make ilmu. Jadi baledau ku ibu imah Syi'a da dianggap eta PKI. Ternyata manehna teh lain PKI. Itu contoh gara-gara naon? Pengaruh share informasi. Padahal nu ngaberitakeun ka urang teh cantang tu anti PKI. Bahwa jadi babaturanana. Urang atoh asa boga batur, dibere pelor, maka masuk jebakan Batman. Ibu masih ingat kata-kata saya? Kalau kita mau masuk jebakan, mending jebakan Robin tong Batman. Ini yang bisa dimainkan oleh mereka karena mereka itu licik. Oke? 2, untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham dan berbagai upaya licik yang dilakukan PKI. Maka dalam hal ini orang tua kita lagi-lagi mengajarkan bagaimana caranya kita anti PKI, anti komunisme, anti sekularisme, yaitu sempitkan ruang geraknya. Kumaha sempitkan ruang gerakna teh? Urang teu satuju ka komunis ari akidah Islamiyah teh apa? Urang tadi ngewa ka sekularis ari syariat Islam teu nyaho, maka sama dengan memperluas ruang geraknya. Sempitkan ruang geraknya, nyekal deleg ajaran Islam sing bener. Konsisten istiqomah di dalam mendidik, memperjuangkan. Maka insya Allah ketika kita belum bisa menggenapkan sesuatu yang ganjil, paling tidak kita tidak menambah keganjilan yang sudah ada. Inilah beberapa catatan
yang ingin saya sampaikan melengkapi beberapa aspek yang telah dibahas di Pemuda dan Pemudi Katapang, Cipacing, Cicalengka, dan Ranca Ekek tadi malam, dan sekarang di tempat ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita agar kita tak pernah lelah di dalam mengawal setiap langkah lahirnya generasi-generasi baru di kalangan umat Islam, khususnya melalui wadah jam'iyah. Akhirnya waktu jua yang memisahkan kita, karena ini masih masa transisi pandemi, tak ada pertanyaan. Nanti ditampung sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.